Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah. Husnudon kami, Anda adalah hamba pilihan Allah. Di sela-sela kesibukan, Allah pilih untuk bisa menghadiri tempat ini. Tempat ini mulia bukan karena kami, tempat ini mulia karena kita sama-sama datang ke tempat ini. Masjid itu sendiri sudah mulia, kemudian kita gunakan untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah mulia. Maka fahami dan sadari bahwa kita saat ini berada di dalam kemuliaan dan di dalam kemuliaan. Yang sangat kami cintai para anjengan, para guru-guru mulia, Masya Allah, yang pembimbing-pembimbing kita semua. Semoga Allah menjaga beliau-beliau, memudahkan segala urusan beliau. Wabil khusus gembira buat kami yang lama kami tidak ketemu, yang sebetulnya kami datang ke sini juga spontan waktu kami berada tidak tahu di mana, seminggu yang lalu atau ya, sebenarnya kami pengen ke Pandeglang gitu saja. Akhirnya terwujudlah malam ini. Allah mudahkan untuk ini. Dan tadi dikagetkan rupanya di sini ada, di tengah-tengah Anda ini ada orang tersembunyi, barangkali Anda tidak tahu kealimannya. Beliau adalah sahabat kami, Yai Muhaimin, Masya Allah. Nah, ini tidak tahu sudah lama, tahun 2001 berpisah, setelah itu ketemu lagi, tidak tahu tahun berapa. Hari ini bertemu lagi, Masya Allah. Beliau adalah, Masya Allah, semoga Allah adalah orang yang berilmu, timbalah ilmu dari beliau, dan semoga Allah manjangkan umur beliau, memudahkan urusan beliau. Dan beliau ada majelis esok pagi. Esok pagi setiap Sabtu ada di sini. Tolong hadiri majelis beliau, karena nanti kebetulan ada urusannya dengan bab puasa. Persiapan bulan Ramadan gak cukup hanya semalam semacam ini. Persiapan yang sesungguhnya adalah kajian rutin, pembahasan ilmu yang bersandarkan dengan kitab para ulama. Hanya hari ini kami akan memberikan satu mesin penggerak saja, agar kita semangat untuk berbekal ilmu dan semangat untuk berbekal niat, semangat supaya tidak salah. Ramadan di mana-mana ini sudah menjadi satu tren ya, di tempat manapun. Kita kemarin keliling ke beberapa tempat menyambut Ramadan, marhaban Ramadan. Apa yang disambut? Bulan Ramadan secara zahir sama dengan bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Matahari terbit dari timur sama. Kadang ada hujan, kadang ada panas, biasa. Ada malam, ada siang. Secara zahir gak ada beda Ramadan dengan yang lainnya. Lalu apa yang dimaksud kita menyambut Ramadan, rindu Ramadan? Itu harus kita sadari, bukan hanya sekedar kalimat yang kita ucap. Latah ikut orang lain, marhaban Ramadan, tarhib Ramadan. Tapi kita harus paham apa yang kita sambut. Seperti sebuah contoh, memahamkan makna ini dulu sebelum kita bicara panjang lebar tentang Ramadan. Jika ada seorang istri mempunyai suami yang kerja di tempat yang jauh, pulangnya hanya setiap hari Jumat. Pulangnya setiap hari Jumat. Sang istri sangat mencintai sang suami. Setiap saat dia berkata kepada yang lainnya, aku menanti hari Jumat. Ditanya kapan hari Jumat tiba, kapan hari Jumat datang. Apa yang dimaksud dengan hari Jumat? Apakah zatnya hari sama, hari Kamis sama dengan hari Jumat, gak ada beda. Akan tapi yang ia nanti sebetulnya bukan hari Jumatnya, yaitu sesuatu yang terjadi di hari Jumat, keindahan yang ia rindukan, keindahan yang ia hayalkan di hari Jumat, karena dia akan bertemu dengan suaminya. Dan itu sudah terprogram di otaknya dan di dalam dirinya terprogram. Apakah nanti
Kalau dia menanti hari Jumat, niatnya apa kira-kira? Berantem sama suami? Tentu tidak. Secara otomatis terprogram hari Jumat. Bukan hari Jumatnya sebetulnya. Apa yang terjadi di hari Jumat? Suamiku datang. Suami dong, nggak ada nilainya. Keindahan yang terjadi dengan suami, kemesraan, kebahagiaan. Dan setelah itu secara otomatis terprogram. Ibu tadi belanja ke pasar tanpa diperintah, membeli sesuatu kesukaan suami masakin. Jadi yang dimaksud merindu Ramadan juga sama seperti itu, bukan bulannya itu, bukan hari-harinya itu, akan tapi kita harus paham apa yang terjadi di bulan Ramadan. Sehingga setelah masuk bulan Ramadan, ya tadi kalau suami nunggu istri ya mesra dong dengan suami, masa berantem gulet. Ngaku rindu Ramadan, masuk bulan Ramadan tidak ada tambah kebaikannya, tidak berkurang maksiatnya, bohong dia tidak kenal Ramadan. Maka kenalilah Ramadan dengan serius. Bulan Ramadan, kewajiban puasa diwajibkan oleh Allah kepada umat terdahulu, akan tapi spesial Ramadan adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Nabi itu pendek. Kalau berbicara tentang umur umat Nabi terdahulu, Nabi Nuh umurnya, umat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Dan saya teringat kalimat 1000 tahun, kalau ada orang meninggal umur 20 tahun itu muda, itu kalimat dari lesan Habib Salim Syatiri. Dan saya ngomong, zaman dulu, zaman Nabi Nuh, kalau ada orang meninggal umur 250 tahun masih muda, kasihan, meninggal mati muda. 250 tahun mati muda. Dalam 1000 apa? Umurnya 1000 tahun, Pak. Bukan 100 tahun, 1000 tahun umurnya, mohon maaf, 250 muda. Dan umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Umat Nabi Muhammad yang soleh, yang baik, nginget umat Nabi Muhammad, Nabi Nuh yang umurnya panjang itu pengen enak ya umat Nabi Nuh umurnya panjang, berbekalnya banyak. Kalau 1000 tahun banyak amalnya, wah gudang pahala, kan begitu. Cuman kalau dosa serem juga. Yang menghayal itu kan orang soleh, orang jahat mah nggak pernah menghayal amal. Kalau orang soleh berpikir umat Nabi Nuh 1000 tahun, kalau soleh ibadahnya banyak, wah bakal kaya bener di akhirat. Wah kita cuma 60-70, kita nggak kaya-kaya nanti. Karena Nabi kita Nabi termulia, umat terbagus, maka Allah beri Ramadan, di dalamnya Allah akan lipat gandakan pahala. Dan di bulan Ramadan ada satu malam, yang malam itu jika ada orang berbuat baik maka itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 80 tahun lebih. Itu setiap tahun datang. Berarti 10 tahun sudah kebayar umat Nabi Nuh, kan begitu. Nah inilah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, ada Lailatul Qadar. Tapi ketahuilah hai hamba Allah, Lailatul Qadar, malam malam bulan Ramadan lipat gandakan pahala, tidak ada artinya bagi orang yang tidak punya iman dan wahtisaban. Dia disebutkan di dalam hadis Nabi, ada 3 hadis yang berbunyi man shoma ramadhana, ada ujungnya iman wahtisaba, man qama ramadhana iman wahtisaba, man qama lailatul qadar iman wahtisaba. Jadi dengan catatan kita meyakini bahwasanya bulan itu adalah bulan mulia. Di bulan Ramadan, bulan puasa, kita diwajibkan terus dilipat gandakan pahala. Kita meyakini imanan. Setelah meyakini, kalau tidak yakin nggak akan berbuat baik. Yakin bahwasanya itu adalah pahala berlipat-lipat. Wahtisaban, dan kita beramal rindu kebaikan. Baik, setelah kita punya keyakinan semacam itu, apakah cukup? Belum. Nah ini yang jadi masalah. Ada 2 problem kita ini. Problem kita ini adalah satu, ngerti kebaikan tapi nggak berkeinginan melakukan kebaikan. Itu problem besar kita. Ngerti bulan Ramadan luar biasa, tapi kenapa kok kita malas beribadah? Ilmunya banyak, membaca kitab bolak-balik dia. Hadis tentang keutamaan Ramadan hafal dia,
tapi kenapa di bulan Ramadan dia tidak bergegas melakukan kebaikan? Jadi problem kita yang pertama adalah tidak rindu berbuat baik. Problem yang kedua adalah berbuat baik yang banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Problem dua-duanya. Maka kita harus selesaikan dua hal ini. Belajar kita malam ini adalah bagaimana agar kita rindu berbuat baik. Kemudian kita harus cari-cari apa sih yang menjadikan amal kita tidak diterima, permohonan ampun kita ditolak, ditunda, apa kira-kira? Baik, satu-satu. Yang menjadi sebab kita tidak rindu beribadah, tidak rindu berbuat baik, biarpun otak kita ngerti, faham itu kebaikan, lalu kita tidak mau berbuat baik adalah apa? Permasalahannya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Digambarkan oleh baginda Nabi bagaimana dosa itu menutup hati. Dikatakan tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'uda. Jadi sampai digambarkan hati kita akan menjadi gelap. Hati itu aslinya rindu berbuat baik. Di dalam dalam hati kita iman. Kan kita punya iman semuanya. Iman. Diganggu gak bisa. Cuman kadang ada maksiat. Jadi setiap kali maksiat itu akan menutupi hati itu laksana tikar kal hasiri. Tikar itu bagaimana? Orang kalau membuat tikar gak langsung lebar, tapi dipintal satu demi selembar, itu tikar. Begitu juga gelapnya hati tidak serta-merta. Gelapnya hati adalah karena maksiat yang dilakukan seorang hamba tidak segera tobat, maka maksiat akan menjadi noda hitam. Titik noda hitam. Melakukan kemaksiatan lagi, titik noda hitam lagi. Melakukan maksiat lagi, noda hitam. Hitam. Hati menjadi gelap. Lah kalau hati gelap tidak bisa melihat kebenaran. Biarpun ilmunya hebat bisa main agama. Ngerti keutamaan berbuat baik tapi tidak rindu berbuat baik. Disinilah kenapa ada orang ngerti kebaikan tapi tidak rindu melakukan kebaikan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka dari itu amalan terbaik saat ini adalah kita berdamai dengan Allah, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ingat dosa-dosa kita. Kalau Anda menjalankan langkah ini Anda ambil, mulai malam ini kita serius berdamai dengan Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan ingat, hei hamba Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita memohon ampun dengan serius kepada Allah, Allah akan ampuni. Jangan ada yang putus asa setelah ini. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan dia serius, maka Allah ampuni, dan setelah itu Anda akan ringan menuju kepada Allah. Jangan sampai ada beban maksiat di saat kita menuju Allah, zat yang maha suci. Kekotoran kita harus kita habis, kita bersihkan. Maka Imam Haddad dalam kitab Ad-Daq Sulubil Murid mengatakan, kalau engkau ingin menuju kepada Allah, beresin dulu masuk wilayah tobat. Beresin dulu. Yang menjadikan kita malas-malas adalah dosa yang kita lakukan. Dan memang kita semuanya berdosa, tapi ada penangkalnya, yaitu tobat. Maka berdamai kepada Allah dan harus serius. Anda mohon ampun kepada Allah yang serius, hei hamba Allah, siapapun dari kita, memohon ampun kepada Allah. Dan ingat, jika dosa yang dilakukan seorang hamba belum diampuni oleh Allah, maka dosa akan tampak di alam barzah, menakutkan kita, membuat kita takut di alam barzah, belum lagi memberatkan langkah kita di padang mahsyar dan menjadikan mata kita tidak bisa melihat siratal mustaqim dan akhirnya kecebur ke neraka jahanam. Hati-hati. Akan tapi, hei hamba Allah, Tuhan kita maha kasih, selalu menyeru hambanya, mana yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Bahkan Allah beri kabar gembira bagi para pendosa-pendosa dengan kabar gembira melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa, dengan catatan dia bertobat. Bahkan kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, lihat di dalam puasa bulan Ramadan diwajibkan puasa atas kita bulan Ramadan, ujungnya agar kalian menjadi orang yang bertakwa kok.
Ujungnya adalah hasil puasa serius adalah ketakwaan. Dan takwa, orang bertakwa adalah bukan orang yang hanya baik-baik terus amalnya, akan tapi takwa juga bagi orang yang berdosa, akan tapi bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berkecil hati yang berdosa, yang penting jangan menunda tobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. Surga, pengampunan disiapkan untuk orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya apa? Siapakah yang bertakwa itu? Bukan orang yang sujud rukuknya banyak itu saja, ya dia insyaallah termasuk bertakwa, akan tapi kabar gembira bagi sang pendosa kayak kita. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, mereka yang berbuat dosa, melakukan kekejian, tapi segera kembali kepada Allah, ingat Allah, memohon ampun kepada Allah, karena mereka tahu bahwasanya hanya Allah lah yang mengampuni. Maka ini berdamai kepada Allah. Kalau kita hari ini sudah berdamai kepada Allah, maka lihat, Anda akan menemukan diri Anda di bulan Ramadan nanti ternyata begitu mudahnya melakukan kebaikan, dan Anda dengan senang melakukan kebaikan, atau paling tidak tiba-tiba dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan. Sebab hamba yang dicintai oleh Allah itu tandanya diantaranya mau melakukan dosa itu susah biarpun direncanakan, mau melakukan kebaikan begitu gampangnya biarpun tidak direncanakan. Tapi begitu sebaliknya, hamba yang tidak dicintai oleh Allah, na'udzubillah, melakukan dosa begitu gampang biarpun tidak direncanakan, pengen melakukan kebaikan begitu susahnya biarpun direncanakan. Maka hari ini kita akan berdamai kepada Allah, mohon ampun kepada Allah yang serius, ambil waktu yang khusus di tengah malam. Dan ingat, jangan ngurusi dosa orang lain. Anda tidak punya urusan dengan orang dulu, urusan pribadi masing-masing. Mata kita yang sering melihat yang haram, apakah haram kita lihat di luar sana, atau haram di handphone kita, atau haram di laptop kita, atau haram, semua harus jujur kepada Allah sebelum masuk Ramadan. Ramadan adalah bulan keberuntungan. Akan tapi bagi pendosa-pendosa yang tidak tobat, maka ketahuilah masuk Ramadan tidak ada artinya bagi dia. Maka hari ini kita harus bertobat. Anda harus punya waktu menyesali, merenungi, dan ingat yang namanya bertobat itu harus ada penyesalan. Dan Anda harus tahu makna menyesal. Kalau kita kehilangan duit kerasa kalau menyesal, tapi urusan dosa kadang kita tidak pernah mengerti apa itu menyesal. Belajarlah menyesal. Menyesal itu bagaimana menyesal itu ngerti akibatnya. Kalau orang kehilangan duit ini kan Masya Allah mikirin, kerja keras cari duit, ngumpulin, mau beli sesuatu, ternyata duit hilang, sedih dia, menyesal. Dan seharusnya kalau orang yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk memberikan pahala, Maha Kuasa untuk menyiksa, di saat melakukan dosa mudah baginya untuk menyesal. Tapi kadang orang melakukan dosa tidak menyesal karena dia tidak sadar. Maka bertobat itu harus menyesal. Ini langkah-langkahnya. Orang bisa menyesal kalau sadar tentang bahayanya dosa. Orang baru sadar kalau dia merenungi dosa-dosa. Maka sisihkan waktu Anda di tengah malam di kamar yang sempit. Anda baca kehidupan Anda di masa lalu, Anda ingat semuanya itu. Di saat Anda sudah ingat dosa, adukan kepada Allah yang Maha Pengampun. Jangan diadukan kepada manusia. Dosa kepada Allah enggak perlu diceritakan kepada manusia. Justru tanda tobat itu diampuni oleh Allah kalau Anda bisa menyimpan dari manusia. Kalau kita banyak cerita kepada manusia, tanda tidak diampuni, karena kita tanda kita tidak menyesal. Cukup antara kita dengan Allah. Siapapun yang berdosa, pernah berjudi bisa tobat, yang pernah kepleset dalam zina segera tobat. Allah Maha Pengampun. Dan nanti setelah itu Anda sampai makom luar biasa, makom mahbubiyah, dicintai oleh Allah kalau tobat Anda benar. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang bertobat. Tawwab, tobat, selalu meningkatkan tobat. Anda harus punya waktu sendiri tengah malam. Orang menangis di depan orang karena menyesali dosa sah saja, tapi tanda ketulusannya adalah di saat dia bisa menangis saat sendiri. Jangan sampai pandai menangis di depan orang, di saat sendiri tidak pernah meneteskan air mata. Menangislah Anda karena dosa yang pernah Anda lakukan. Menangislah kita karena dosa yang pernah kita lakukan. Harus belajar menangis. Menangis ada maknanya. Cuman menangis di saat sendiri, menangis di depan orang juga nggak ada masalah, asalkan serius.
Akan tapi ketulusan dalam tangis kita adalah di saat sendiri kita kunci pintu kamar kita, lalu ingat dosa, kemudian meneteskan air mata. Berusahalah Anda mengingat dosa-dosa sampai Anda menangis. Kalau Anda belum bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Kalau ternyata Anda masih belum bisa menangis, berusaha terus untuk menangisi dosa-dosa Anda. Jika Anda masih belum bisa menangis, maka berusahalah terus untuk menangisi dosa Anda. Kalau masih belum bisa menangis, berusahalah terus menangisi dosa Anda. Kalau tidak bisa menangis, maka menangislah engkau, karena engkau telah tidak bisa menangis karena hatimu sangat keras. Sadari hai hamba Allah, harus kita berdamai dengan Allah sebelum kita naudzubillah nyesal yang tidak ada lagi artinya penyesalan itu nanti, yaitu di akhirat nanti. Ada kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah. Selagi masih ada nyawa di kandung badan kita, Allah akan ampuni kita. Selagi matahari belum terbit dari barat dan nyawa masih ada di kandung badan kita, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan terima tobatnya hamba-hambanya ini selagi nyawanya belum sampai tenggorokan. Kalau sampai tenggorokan sekarang nggak diterima tobatnya. Masih normal semuanya kan kita saat ini? Maka jangan nunda esok hari, malam ini kita sudah mulai bertobat. Esok hari belum tentu milik kita. Semoga panjang umur semuanya. Berdamai dengan Allah. Maka di saat orang sudah, ini urusannya macam-macam, termasuk maksiat dalam yang dimakan, makanan yang haram. Ayo kita berusaha untuk mencari yang halal. Bahkan tobatnya bagi orang mungkin yang kerjaannya masih haram, langkah tobat pertama gimana? Pokoknya Anda harus menyesali dulu, biarpun Anda belum bisa mengentaskan diri Anda dari pekerjaan Anda. Anda minta tolong kepada Allah setiap malam, ya Allah, aku punya pekerjaan haram, entaskan kami ya Allah dari pekerjaan ini ya Allah. Yang penting Anda setiap hari menyalahkan diri Anda dengan dosa-dosa itu, Allah akan angkat. Yang nggak boleh itu apa? Cari pembenar. Nggak akan tobat orang cari pembenar. Sudah dosa nggak ngerasa, kan paling dosa adalah manusia berdosa tidak pernah merasa berdosa. Kurang ajar dia. Maka perlu kita terus berusaha untuk menyesali dosa-dosa. Damai kepada Allah, sudah selesai. Kemudian setelah itu kita akan mudah melakukan kebaikan, insya Allah. Siap. Dan ingat, jangan mikirnya dosa orang lain dulu, dosa pribadi kita. Kita punya dosa macam-macam, khususnya dari ini, dari mata ini. Dari mata ini menjadi Masya Allah yang dilihat, bangkitkan syahwat, menjadikan kita menggunjing sama mata. Hari ini godaan mata luar biasa besar. Handphone, gambar-gambar yang nongol di YouTube segala macam, hati-hati. Jangan dianggap itu sepele. Itu menitikkan noda hitam di hati kita. Sudahlah, gak usah berhujah, kita menyesal saja, selesai. Insya Allah nanti akan dijauhkan oleh Allah dari itu semuanya. Jangan berhujah, jangan membela diri kita semua. Kita harus, makanya jangan sibuk nyalahkan orang. Kita, aku punya dosa. Aku punya dosa sebelum orang lain. Aku. Anda harus punya waktu setiap hari khusus untuk Anda menundukkan kepala sambil mengingat dosa-dosa. Kemudian setelah Anda mengingat, menyesal, kemudian Anda mengangkat kepala, mendongakkan kepala, menengadahkan tangan, lalu mohon ampuni Allah, ampuni dosaku. Damai kepada Allah. Setelah itu yang kedua, setelah beramal baik, jangan-jangan amal kita tidak diterima. Wah, ini kan kacau, capek nggak diterima. Yuk kita cari apa sih di antara sebab-sebab amal kita tidak terima oleh Allah. Ada satu riwayat dari baginda Nabi SAW. Mungkin beberapa waktu yang lalu Anda menghidupkan malam nisfu Sya'ban di sini. Ada satu riwayat, memang para muhadditsin mengatakan hadis itu adalah begini begitu, tapi di antara mereka ada yang menganggap hadis itu sah, bisa dianggap, yaitu hadis bahwasanya innallaha yattali'u fi kulli lailatin nisfi min Sya'ban. Innallaha yattali'u li khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat hambanya dengan khusus di malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, lalu Allah mengampuni semua makhluknya. Illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Jelas, menyekutukan Allah tidak ada pengampunan. Kita tidak masuk golongan ini, alhamdulillah. Tapi yang belakang ini, au musyahin
atau orang yang punya kebencian, dendam kepada sesama. Dan biasanya kalau Anda mencoba menghadirkan hadis ini, ada yang ramai mengatakan hadis ini lemah dan sebagainya. Oke, kita akan kembali pindah kepada hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu, Imam Muslim rahimahullah taala rahmatul abrar. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannati, dibuka pintu surga, kulla yaumil itsnaini wal khamis, setiap hari Senin dan hari Kamis, fa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, semua orang yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni, illa rajulan, kecuali satu orang, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, dia punya benci dan dendam kepada saudaranya. Yuqalu, diperintahkan malaikat oleh Allah, anziru hadaini, tunda dua orang ini. Dalam riwayat lain bukan masalah pengampunan, diterima amalnya. Anziru hadaini, tunda dua orang ini, jangan diterima amalnya, jangan diampuni dosanya, hatta yastaliha, sampai berdamai. Hati-hati yang rebutan waris, hati-hati yang rebutan waris. Ramadan yang lalu dan yang lalu dan yang lalu gantung. Mau bicara Ramadan yang akan datang, menyiapkan Ramadan, beresin dulu dong urusan dengan saudara kita agar amal kita diterima oleh Allah. Bahkan permohonan ampun nanti menjadi tidak diterima karena apa? Urusan dengan sesama manusia. Selesai damai kepada Allah, ternyata harus damai dengan manusia. Dan hakikat takwa memang begitu. Orang takwa itu baik kepada Allah, baik kepada manusia. Orang baik kepada Allah, enggak baik kepada manusia, tidak bertakwa. Jago sholat, jago bidah, nyelkit ngomong sama tetangga, gunjing tetangga, tidak bertakwa. Atau dengan orang baik tapi dengan Allah tidak baik, juga tidak bertakwa. Takwa damai kepada Allah, damai kepada manusia. Maka dari itu, agar amal kita yang lalu diterima dan juga amal yang akan kita lakukan nanti, yang kita rindukan dan kita ingin mengamalkannya di Ramadan nanti diterima, pastikan mulai malam ini Anda sudah berdamai dengan saudara Anda. Ada benci, ada dendam, tentu kita manusia, kita bukan malaikat. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah Anda harus bisa memerangi dendam dan benci di hati Anda. Dan jangan ada yang berkata, oh aku tidak punya benci, tidak punya dendam, bohong. Anda manusia, Anda bukan jadi malaikat. Justru kehebatan kita adalah di saat ada benci lalu kita perangi sehingga kita rubah menjadi berbuat baik dari berbuat jahat. Saya marah dengan dia, oh kurang ajar banget dia dengan saya, masya Allah memfitnah aku, kirim fulus, kasih hadiah. Nah ini kerjaan para kekasih Allah yang disebut dengan istilah salamatus sudur atau qalbun salim. Hati yang selamat itu hati yang dengan saudaranya penuh dengan cinta. Makanya tadi sebenarnya kita lupa, kita majelis begini ada syaratnya. Kalau kita menghadiri majelis ini agar mudah kita mendapatkan ilmu dan agar mudah ilmu dipindah, itu apa syaratnya? Syaratnya ada di antara kita ini kalau mau ngaji, bahwa tidak ada benci di antara kita, tidak ada dengki di antara kita. Yang ada adalah cinta. Maka yang datang ke majelis dengan cinta, gurunya memberikan pemahaman satu, dia bisa paham 5 hal karena hatinya yang bersih. Itu kan diisyaratkan bagi Nabi, rubba muballighin aw aminas sami'i. Muridnya kadang bisa lebih paham dari gurunya. Saya baca hadis, bisa saja yang di sana lebih paham banyak karena apa? Kebersihan hatinya. Karena di saat menghadiri majelis ini tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada dengki. Ini syarat majelis juga. Kalau Anda punya dengki datang ke majelis, nggak bisa dapat ilmu, biarpun gurunya Nabi Muhammad SAW akan jadi Abu Jahal. Duh, Abu Jahal itu belajar loh ya. Abu Jahal itu paling penasaran Nabi Muhammad ngomong apa itu. Dengar dia. Cuman hatinya dendam, hatinya benci dengan Nabi, maka tidak bisa mengambil ilmu dari Rasulullah dan juga semuanya. Kalau kita benci sama seorang kan suudzon aja, Allah apaan ngomong gitu, Allah, tidak senang. Dengki. Maka malam ini agar amal-amal kita yang kita rencanakan atau yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah, ayo kita berdamai dengan saudara kita. Pastikan Anda akan memerangi dendam di dalam hati Anda. Urusan pribadi ya, bukan urusan kepada Allah. Urusan kepada Allah ini nggak bisa kita memaafkan, karena Allah urusan Allah. Urusan pribadi, aku dicaci, aku diolok, hakku diambil,
Hakku diambil, aku boleh menuntut di mahkamah, tapi tanpa dendam, tetap senyum. Tidak ada dendam di hati. Kalau hidup kita dengan keindahan cinta, maka katailah bahwasanya kita di dunia seperti sudah di sorga. Begitulah para kekasih Allah berkata, kalau seandainya di sorga nanti seindah yang aku rasakan saat ini, sudah sangat cukup. Yang lain bertanya, apa keindahan yang kau rasakan wahai kekasih Allah? Beliau mengatakan, aku mencintai mereka, tidak ada benci di hatiku. Coba kalau ada cinta kan enak. Tetangga bangun rumah ikut seneng, nggak keluar modal. Tetangga beli mobil ikut seneng, nggak keluar modal. Ayo, banyak senengnya, dikit-dikit seneng. Coba si pendengki dan pendendam itu lihat tetangganya bangun rumah dapat duit dari mana tuh? Allah, pejabat baru paling korupsi. Waduh, korupsi. Tetangganya kaya tapi bukan pejabat, bingung dia. Wah, mau bilang korupsi gak bisa. Punya tuyul dia. Punya anjir blorong segala macam lah. Pendengki. Capeknya pendengki. Dan kalau bicara dengki itu adalah tidak pandang siapapun bisa kena dengki. Di kalangan pedagang biasanya dengkinya sama pedagang, pejabat sama pejabat, ustadz sama ustadz. La hasadaka hasadil ulama. Ustadz dengan ustadz mendengki. Serem banget, korbannya umat. Akan tapi yang paham makna cinta, harus tahu ustadz itu kalau ustadz lain berdakwah berjuang berarti kan membantu saya. Kan begitu, mau tidak mau mestinya senang. Tapi ketahuilah karena hatinya kotor dan busuk, marah. Baik. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menata hati kita, memerangi benci di dalam hati kita, memerangi dengki dan dendam di hati kita? Ilmu jangan hanya teori, kita perlu praktek dong. Kalau ilmu teori mah gampang, ada orang ngerti berbakti pada orang tua hukumnya wajib, yang tidak adalah dosa masuk neraka. Wah, dia bisa menjawab dapat nilai 100, tapi sampai di rumah dia kurang ajar sama bapak ibunya. Ada. Ilmunya hanya ilmu di otak, la yatajawazu an hanajiri, enggak liwat Qur'annya, enggak dirasakan di hati. Maka ilmu berdamai dengan manusia harus kita rasakan dengan hati saat ini. Kita serius. Kita ingin jadikan kampung kita kampung indah, kampung cinta. Kita pastikan dengki akan kita pangkas, dendam akan kita pangkas, kita ganti dengan cinta. Dan kita harus berusaha untuk ke sana. Sehingga enggak ada dendam, enggak ada benci, enggak ada indah hidup di dunia ini. Dan itulah yang diinginkan Nabi. Nabi menginginkan kita hidup saling mencintai. Bahkan perjuangan dakwah apapun tidak akan berguna kecuali ada mahabbah. Makanya waktu Nabi masuk ke Madinah, sebelum melakukan segala sesuatunya, Nabi mempertemukan antara muhajirin dan ansar dan para sahabat Nabi untuk mempertemukan mereka dalam cinta. Baik, sekarang bagaimana agar kita bisa memangkas benci? Kalau Anda ingin mengobati, Anda ingin mempraktekkan obat koreng, harus ke koreng dong. Sekarang Anda renungi dulu, Anda punya koreng enggak? Korengnya ini koreng dendam. Anda punya benci atau tidak? Ada dendam enggak? Kalau Anda tiba-tiba ngomong, wah saya enggak punya dendam, enggak mau benci, wah Anda koreng semuanya. Sekujur tubuh koreng. Anda merasa sudah bersih. Anda cari siapa yang Anda dendami saat ini. Anda marah dengan seseorang, Anda ada ngiri pada siapa? Saya akan coba, saya akan bersihkan. Dia kurang ajar kepadaku, dia menfitnah kepadaku. Sekarang aku akan praktekkan ilmu malam ini. Gimana caranya? Kalau dalam wasari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu muttaqin tadi, ya kan? Di situ kan ada alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, bersedekah, wal qadhiminal ghaidha. Jika ada orang yang menyakiti Anda, zalim kepada Anda, menfitnah Anda, menggunjing Anda, maka berusahalah Anda untuk menjadi orang yang bertakwa. Wal qadhiminal ghaidha, wal qadhimin, menahan amarah. Bukan tidak ada marah Anda itu. Anda punya marah. Dan Anda bisa melampiaskan amarah Anda, dia bawahan Anda, dia lebih kisah di Anda bisa mangkas dia. Tapi Anda orang hebat. Wal kadhiminal ghaidha,
tahan, nggak boleh, aku punya reaksi yang jelek, dia kurang ajar memang benar, tapi lebih tak tahan dulu. Astagfirullah, ya Allah, nyelekit banget omongannya. Oh, tapi kalau anda hanya sampai di sini baca ayat yang meledak besok hari, biar besok lanjutkan ayatnya, wasalawal kadhiminal ghaidha, anda harus naik tangga selanjutnya, anda harus pastikan wal afina anin nas, aku maafkan dia. Tapi susah, kurang ajar banget, iya, tapi harus belajar memaafkan. Dan ternyata setelah memaafkan kan bisa saja koreng-korengnya membekas, dia ini bisa tumbuh lagi kankernya tadi itu. Maka harus anda selesaikan dengan yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Aku berbuat baik kepada dia, suruh ngasih duit sama yang kurang ajar sama aku. Wah, ini gimana sih? Cuman kalau kita menghayal memang begitu, tapi kalau dalam praktek anda menemukan kemudahan. Kalau anda marah sama seseorang, dengki sama seorang, anda kirim duit, maka akan terkurangi dengki itu, percaya. Oh, ini resep dari Al-Quran kok. Coba anda kalau marah dengan seorang, Allah kurang ajar banget itu anak, astagfirullah, anda langsung cari rekeningnya, cik, 1 juta, itu akan reda. Kenapa? Nabi pernah bersabda, tahadu tahabu, ya, salinglah memberi hadiah itu agar kau saling mencintai. Itu bukan dia yang kita kasih hadiah lalu mencintai kita, bukan itu saja. Ternyata semula yang kita marah dengan dia akan reda dengan hadiah yang kita berikan. Unik memang. Tapi coba kalau hanya berhayal nggak bisa. Anda coba baik, berbuat baik, muhsinin, berbuat baik memang berat. Ngasih duit, waduh, duit saya juga nggak banyak-banyak amat. Terus baju yang nggak banyak amat nggak punya. Terus apa? Sekarang ini praktek, anda langsung memaafkan, anda belajar menahan amarah, anda belajar memaafkan, anda berbuat baik harus praktek. Prakteknya apa? Beri dan sebagainya. Oh berat, sudah usah lah, nggak usah ngasih hadiah, nggak usah. Cuman ini ada sesuatu yang sangat gampang tapi susah. Oh, ada gampang tapi susah. Kalau anda lagi marah sama orang, ada satu hal untuk anda berbuat baik kepada dia sangat gampang tapi susah. Apa itu? Mendoakan dia dengan doa kebaikan. Gampang kan doain, tapi prakteknya susah. Ya susah, kurang ajar, ngapain doain dia? Mending doa untuk saya sendiri. Saya kan madlum. Nah, ternyata mendoakan orang lain adalah penyejuk hati kita sendiri. Pastikan kalau anda orang berbuat jahat kepada anda, zalim pada anda ancam dia nanti malam, awas ya. Di tengah malam anda melakukan sholat 2 rakaat, kemudian anda menengadahkan tangan, ya Allah, berikan rizki yang banyak kepadanya, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah, berikan segala kebaikan, ya Allah. Oh, bisa? Berat. Anda normal, anda orang normal mengatakan susah. Kalau anda tidak mengatakan susah, anda ngotong gampang, anda tidak normal. Ibu-ibu yang pernah hamil kemudian melahirkan normal nggak bisa, harus pakai sesar. Ada biarpun ibu yang kuat hebat sesar lalu berkata, dokter, bu dokter, bedah saja perut saya, nggak usah pakai obat bius, berani? Nggak bisa. Nah, karena ini ilmu yang kami sampaikan, ini operasi berat, membersihkan hati dari kekotorannya. Kalau tidak pakai obat bius ya nggak bisa dong. Anda belum menalan obat bius yang ngomong bisa, bohong, hati-hati tadi. Yang ngomong bisa, besok ditempeleng sama temennya, bingung dia. Berat juga doain dia. Nggak gampang. Saya kasih obat biusnya. Anda telan malam ini obat biusnya, lihat Anda akan punya hati indah. Anda begitu mudah mendoakan orang lain. Lihat obat bius, saya ambil resepnya langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda amalkan, Anda jangan ragu, Anda renungi obat bius ini. Anda kalau merenungi obat bius ini, Anda telan dengan hati Anda, dengan pikiran Anda, setelah itu Anda mudah mendoakan. Obat bius diriwayatkan dalam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi ila wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang mendoakan orang lain, seorang muslim mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya, dia di rumahnya.
Sebagian menafsiri lagi bermusuhan, lebih serem lagi. Tidak ada di hadapannya, lalu kita mendoakan dia, atau kita lagi nggak cocok, lagi konflik dengan dia, lalu kita doakan dia, maka malaikat menjawab, walaka bimithlin. Walaka bimithlin, malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Walaka bimithlin. Dikatakan oleh para ulama, dari hadis ini difahami bahwa ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan memantulkan doa, mendoakan orang lain. Kayak tadi itu orang kurang ajar sama kita, orang yang tidak ada di hadapan kita doakan dia, maka ternyata yang dikabul dulu adalah untuk kita. Dan sabda Nabi hadis sahih, dan saya percaya, saya yakin-yakinnya, nggak usah ragu, Nabi bersabda, dan ini jauh lebih cepat dikabul daripada Anda umrah ke Multazam tapi hatinya masih nggak karu-karuan. Ayo, mau minta doa pada kiai susah ditemui, bayangkan. Ayo. Kalau doa untuk diri sendiri, kadang ada sombongnya, dia egoisnya, susah diterima oleh Allah. Tapi ternyata dengan mendoakan orang lain begitu mudahnya. Makanya mulai hari ini jangan ragu untuk mendoakan orang lain, khususnya yang Anda dengki dia. Di saat dia tidak ada di hadapan Anda ya. Dan setelah itu Anda tidak usah telepon dia, semalam aku doain ya, enggak, batal itu. Harus Anda silent, Anda sembunyikan, rahasiakan dari dia. Karena ini doa ini punya faedah dua. Pertama, akan bersih hati Anda, yang kedua akan dikabul doa untuk Anda. Dan itu saya amalkan. Jadi kalau saya ada orang ganggu, itu kan tidak ada yang ganggu, jadi pusing kita ini. Kalau ada orang ganggu ini lumayan nih, ganggu saya nanti malam ya. Semoga rezekinya banyak. Berarti saya lagi tidak punya duit. Dan itu harus dia yakini. Mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita doakan apa yang Anda inginkan. Semoga rezekinya banyak, keluarganya, anaknya kejaga ya Allah, anaknya. Maka malaikat mendoakan anakmu dulu yang dijaga oleh Allah. Anakmu dulu yang paling baik. Dan Nabi yang bersabda yakini ini. Dan ternyata doa ini yang sering dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Mungkin mereka tidak sebegitu banyak mendidik anaknya, tapi banyak doain anaknya orang. Anaknya benar, anaknya baik. Peduli dengan orang, menunjukkan tidak sombong, tidak egois dia. Maka malam ini, kalau Anda pengen dikabul doa Anda, jangan berdoa ya Allah berikan kepada anakku rezeki yang banyak. Wah, mulai sombong ini. Biar anaknya paling hebat ya. Tapi itu kurang ajar anak ini, orang itu tetanggaku kurang ajar. Ya Allah, tetanggaku kurang ajar amat, ya Allah pinjam duit nggak balik-balik. Saya cari susah ya Allah. Semoga rezekinya banyak ya Allah. Malaikat menjawab, walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Dan ini hakikat harus Anda rasakan. Sudah mulai masuk obat biusnya. Sudah mulai masuk obat biusnya. Kok Anda terlalu kebal Anda ini? Lihat, ini mujarab. Dan lakukan ini untuk berdamai dengan sama manusia, mulai dari doa dulu. Silaturahmi kita kunjung sana kemari nggak ada artinya jika tidak mulai dari hati. Kita silaturahmi hal keluarga besar Pak Haji Fulan, lihat, ketemu hal karena hatinya belum kayak begini tadi, belum saling doa di saat berpisah. Bertemu itu ibu-ibu Haji, Bu Haji, Pak Haji itu yang haul keluarga besar Pak Haji siapa? Ternyata setelah reuni itu pulang ke rumah masing-masing punya bahan baru untuk menggunjing. Kalungnya dipakai semuanya, sandalnya, bajunya. Karena apa? Yang silaturahmi hanya jasadnya, batinnya belum. Maka ini batin ini yang penting. Kok begitu modelnya? Memang begitu, silaturahmi begitu. Bukankah Nabi sudah bersabda, laisal wasilu bil mukafi? Orang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau membalas kebaikan orang berbuat baik mang enteng. Akan tapi walakinnal wasil, akan tapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah man idza quti'at rahimuhu, yang diputus silaturahminya dia justru malah menyambung. Obat biusnya sudah mulai masuk. Nanti pulang tolong catat, si dia yang kurang ajar, si dia yang pinjam duit tak balik-balik, mantan suami. Kadang mantan suami itu dijadikan bahan anaknya agar masuk neraka jahanam. Anaknya dia, anak bapakmu ngerti ndak kok?
ayahmu itu setengah setan, setengah iblis, setengah ini. Waduh, habis dendamnya tuh. Anaknya jadi sama, mantan istri, macam-macam. Rebutan waris, Allah. Sudah begitu ngerebut waris, mutus persaudaraan, nyakiti orang, nggak damai, permusuhan, sering umrah keluarga. Itulah orang yang masuk neraka lewat Mekah. Beresin dulu dong urusan dengan sesama, jangan tertipu. Malam ini kita serius, dan permasalahan kita permasalahan itu, permasalahan kita tidak bisa damai dengan saudara, dengki, benci. Apalagi di tahun ini kami selalu menyeru masalah ini. Kenapa? Kita sudah biasa diajari bermusuhan. Pilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan wali kota, bupati berantem, pemilihan lurah berantem, pemilihan pengurus masjid gulat. Ayo, terus mau gimana ini umat Nabi Muhammad macam ini? Karena nggak punya ilmu hari ini. Ini ilmu paling penting harus kita ajarkan saat ini. Bagaimana kita merangi kalau semua manusia itu bisa saja mengganggu kita, biarpun dia orang yang sangat kita cintai, karena dia manusia ada khilaf kok. Tapi kalau kita sudah punya ilmu kebal, aku punya lautan maaf, wah enak. Itu umat Nabi Muhammad kok. Baik, obat biusnya saya matangkan lagi, saya poles biar anti nyeri sekarang. Setelah dioperasi ada anti nyeri, sekarang saya kasih anti nyeri. Anti nyerinya itu gambarannya begini, ilustrasi gambarannya begini. Nanti di akhirat, dalam hadis sahih Abu Hurairah meriwayatkan satu riwayat, Allah itu memanggil hambanya dengan seruan khusus, ainal mutahabbuna bi jalali. Di akhirat di padang mahsyar diseru, mana orang yang di dunia hidup dengan cinta tanpa benci, dengki, dendam? Siapa? Yang di dunia biasa ribut nggak dengar seruan ini, tapi Anda yang malam ini belajar serius membersihkan hati, Anda akan mendengar. Dan di saat mendengar itu tiba-tiba ngumpul sendiri. Setelah berkumpul seruan Allah menyeru, al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan, aku beri payung, aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Ayo, perlindungan dari Allah yang katanya padang mahsyar mengerikan, panasnya semacam itu. Tapi bagi orang yang di dunia dengan kesejukan cinta, ternyata padang mahsyar pun menjadi tidak menyeramkan lagi. Bahkan di riwayat ada orang yang semacam ini akan disuruh meluncur ke surga laksana kilat. Sampai dikatakan kalau di padang mahsyar itu perlu waktu puluhan ribu tahun. Ternyata bagi orang-orang semacam ini, ma bainadz dzuhri wal asri, antara waktu zuhur dan asar kilat. Nah, dan Allah Maha Adil. Siapapun yang didolimi di dunia, yang tidak terima di dunia dan belum memaafkan di dunia, boleh dia menuntut di akhirat. Boleh dia menuntut di akhirat. Ibaratnya saya diganggu, dicaci, diolah, difitnah, lalu saya menuntut di akhirat. Fulan, sampai ayam jago yang dolim dibangkitkan belum menuntut, tapi mati setelah itu selesai. Kita diizinkan karena Allah Maha Adil, kita menuntut kau. Setelah selesai nuntut, saya noleh. Saya gambarkan begini. Setelah saya noleh, rombongan orang meluncur ke surga sudah nggak ada, sudah nyampe surga. Saya ketinggalan. Mulai saat itu nggak mau ketinggalan. Daripada ketinggalan, mending saya maafin di dunia aja deh. Siapapun yang ganggu saya, nyaci saya, memfitnah saya, menggunjing saya maafin. Biar saya tidak ketinggalan di rombongan. Sekarang saya tanya, mau ketinggalan? Yakin? Maafkan dia. Dia umat Nabi Muhammad. Sejahat apapun dia kepada Anda, urusan pribadi. Kalau Anda menuntut ke mahkamah, tuntut dia, tapi tanpa benci, tanpa dendam, tanpa dengki. Kalau ada dengki, segera obati. Dengki nggak masuk dalam dunia dakwah, lucu dengki. Dakwah kok berdengki, dakwah kok benci. Indah. Dalam urusan bisnis, cari yang halal, berkah, tanpa benci, tanpa dengki. Sudah obat bius sudah oke. Anti nyeri sudah oke. Tinggal pulang ke orang masing-masing.
Rumah masing-masing nanti cari, catat orang-orang kurang ajar itu nanti. Cuman judulnya jangan begitu dong. Judulnya dirubah, orang-orang baik yang harus aku doakan. Takut kertasnya dibaca oleh anak kita. Pastikan Anda bisa mendoakan, setelah itu indah hati Anda. Sejuk terus, siapapun dia. Anda pedagang, doain pedagang. Ustadz, doain ustadz lain. Ustadz doain ustadz itu susah loh ya. Oh hati-hati, saya ingat guru mulia ngingetkin, kalau kau pulang nanti banyak-banyaklah kau doakan ustadz yang seperjuangan denganmu. Kadang-kadang ada gangguan, ngapain saya doain dia? Wah ada iblisnya juga ini. Langsung semoga makmur pesantrennya. Doain gitu aja sudah. Ya Allah semoga besar ustadz kiai di sini makmur semuanya, rezekinya banyak besar. Itu aja kok susah-susah ngapain sih? Ada dong, anak manusia. Tapi kehebatan kita adalah di saat kita memerangi hawa nafsu. Obat bius sudah oke, sudah ditutup anti nyeri. Kalau ternyata itu semua kok tidak berguna bagi Anda, obat terakhir Anda ambil cermin. Lalu Anda katakan, dasar kau Abu Jahal. Selesai. Anda Abu Jahal. Tunjuk ke cermin Anda. Abu Jahal nggak bisa disentuh hatinya. Nggak ada Abu Jahal di sini, insya Allah. Baik. Baru setelah itu Anda masuk Ramadan dengan keindahan. Kita perlu bangun cinta. Kita sudah biasa. Jangan biasa caci maki Allah. Nggak perlu. Rumah tangga jangan debat juga suami istri. Debat mengurangi cinta. Debat itu meruntuhkan kasih sayang. Imam Ghazali menyebutkan debat. Debat itu biarpun katanya sahabat karib masih ada yang terluka dong. Tafahum, saling diskusi yang baik dengan cinta, bukan dengan caci maki Allah. Baik, ini saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada pun masalah bab-bab fikihnya, ada yang mulia Yai Haji Muhaimin sahabat kami, dan kemudian ya ada Ustaz Zain, Ustaz Muhammad. Kenapa di situ? Ustaz Muhammad taqaddam Ustaz. Taqaddam Ustaz. La jiskan. La taqaddam. Ada ini juga dai-dai ustaz-ustaz yang Allah titipi ilmu ini nggak boleh sembunyi-sembunyi. Beliau Yai Muhaimin ini masya Allah, waktu belajar referensinya santri urusan bab ilmu alat dan fikihnya beliau. Kalau di sana jadi referensi, kalau di sini Anda nak merukan berarti Anda ini memang keterlaluan banget. Dan Ustaz Muhammad juga beliau adalah sekarang punya tanggung jawab ngurusi pesantren di Cianjur, orang sini, orang sekitar sini Ustaz Muhammad ya. Serang, masya Allah beliau Ustaz Muhammad. Dan juga beliau adalah insya Allah bisa menyelesaikan banyak masalah tentang masalah-masalah fikih. Di Anda Ustaz Zain, dan tentunya anjingan-anjingan banyak di sini yang kami tidak bisa menyebut satu demi satu. Yang jelas, tolong wahai hamba-hamba Allah, keselamatanmu adalah di saat Anda betul-betul serius memerhatikan para guru-guru di tempat Anda, khususnya kiai kampung. Dan kami sembuhkan. Kami akan buat pesantren di mana ini? Pandeglang. Kami ingin buat pesantren di Pandeglang, tapi ingat ada aturannya. Kami ajak semuanya bergabung dengan kami, tapi catatan, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia, awas, jangan Anda putus dengan guru lalu Anda gabung dengan saya. Saya tidak mau, karena Anda pengkhianat. Saya tidak terima orang begitu. Justru kehadiran kami adalah agar Anda semakin erat dengan guru itu dan saya bisa dekat dengan mereka. Karena pondok saya buat di mana-mana, saya ingin jadikan bahasanya itu penyambung silaturahmi antara kami dengan guru-guru. Kalau Anda sudah kuat dengan guru, terus dengan guru, dengan kami bab bonus. Itu baru boleh. Ada orang hawa nafsu lo berbuat baik, lompat sana tinggal sana. Apalagi kiai kampung. Lo kiai kampung tuh masya Allah. Anda ketemu kami baru sekali ini ya. Coba banyak ngaku ya. Cuman kadang orang ini berlebihan. Kalau kiai kampung itu coba, kalau mbahmu sakit beliau yang sibuk, nenekmu sakit, nenekmu wafat dia ngurusi, bukan saya, ya kan? Beliau sangat berhak untuk Anda hormati, Anda muliakan. Anda tahu ilmu wudhu dari mana coba? Ayo. Kadang kita ini mohon maaf sering duduk dengan ustadz-ustadz, misalnya ustadz yang masyhur, ustadz terkenal, kadang jadi fitnah buat kita. Suka ngeremehin ustadz kampung, padahal ustadz kampung ini yang menjadikan kita kenal Allah. Ini juga menjadi sebab sombong kita, tuh ilmu gak bisa masuk ke kita. Apalagi kita punya pendidikan dunia, pendidikan formal, punya gelar ini pun, kiai kampungnya nggak tamat SD. Padahal dia yang ngerti agama.
Begitu sebaliknya urusan dunia, saya harus pasrah. Kalau urusan dokter, dokter ngomong, Buya jangan makan ini. Saya tidak makan, saya percaya. Dia bagiannya, dia sekolah benar ilmu kedokteran. Semuanya punya bagian masing-masing. Tapi kalau sudah sombong tidak berguna, maka tolong hidupkan kembali keyakinan, pengabdian. Perhatikan kepada kiai-kiai di kampung itu wali tersembunyi. Ustadz-ustadz di kampung wali tersembunyi. Kami menemukan di daerah-daerah itu ustadz ngajar di kampung, ngajar sholat sampai pinter anak, itu dikasih apa coba? Kadang dikasih sabun dong. Musim panen sering terlambat karena dia harus, bahasanya nderep bahasa Jawa itu, harus ngambil manen di tempatnya orang dapat. Itu Masya Allah. Kadang saking buru-burunya habis mandi langsung ke kelas, ada sabunnya yang nempel di sini putih gitu. Ayo, itu kan wali tersembunyi. Dikasih duit 100.000 dicium, bukan karena hubud dunia, dianggap ini uang berkah. Gitu mau diremehkan, ayo. Wah, bahaya, nggak berkah hidupnya orang kampung itu. Tapi orang kampung kalau menghormati mereka, lihat hidup Anda akan sejahtera. Maka tolong madrasah kiai kampung jangan sampai gentengnya turun, nggak bisa naik lagi. Awas, hati-hati. Itu tanggung jawab Anda semuanya. Dan kami terus kalau sering kesini kami akan seru itu. Saya ingin duduk dengan orang-orang yang diberi Allah rezeki. Tolong perhatikan madrasah itu. Anda berani nyekolahkan anak Anda ratusan juta, kenapa membelikan genteng puluhan juta saja nggak bisa? Itu surga itu. Insya Allah itu, insya Allah. Insya Allah kami rindu untuk membuat pesantren di tempat ini. Tapi tetap ingat, jangan nuruti hawa nafsu gara-gara kami di sini langsung meninggalkan guru Anda. Wah, Anda pengkhianat. Justru Anda semakin semangat, sambungkan saya dengan guru-guru Anda. Saya ingin dapat doa dari beliau-beliau. Dan pesantren guru Anda harus kembangkan juga, harus maju, sama-sama maju. Itu tujuan kita kalau pondok maju itu Islam maju, tentrem, enak, nggak susah kita. Kebejatan juga kurang, kan gitu. Hendaknya kita semuanya punya semangat semacam itu. Bismillah. Ada yang ditanyakan, kayaknya waktu sudah hampir jam 10. Sampai jam berapa batas terakhir? Oh jangan, Asyirah. Jawab sudah kelewat kata beliau sudah. Tidak ada tanya jawab berarti? Hah? Satu atau dua tanya jawab. Bismillah. Yang mau bertanya silahkan. Biarpun ada khotbah, tidak boleh berfatwa di Madinah selagi ada Imam Malik, ada Kiai Muhaimin. Enggak boleh. Jamaah yang mau bertanya ke Buya silahkan. Satu ataupun dua pertanyaan silahkan. Pertanyaan itu sebetulnya kita buat untuk keakraban saja. Dan biasa memberanikan diri untuk bertanya. Saya ingin melatih semua jamaah berani bertanya. Tidak ngedumel dok. Makanya saya latih setiap tempat ada sekali dua kali biar terbiasa bertanya kepada gurunya. Biarpun saya jawab bisa semuanya. Kalau tidak bisa kan tinggal ngomong nanti saya cari, gitu saja. Jadi saya pasti bisa jawabnya. Kalau saya tidak ngerti nanti saya lihat di buku, kita aja. Saya tidak susah. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Buya Yahya dan para kiai dan asatid yang ada di sini dan para jamaah sekalian. Saya Al-Fakir izin bertanya dan memohon untuk pencerahan kepada saya. Karena di dalam hati saya ini Buya, saya kadang selalu menolak ayat-ayat yang seperti mengampuni dosa gitu. Karena ayat-ayat itu seakan-akan membuat saya lalai akan dosa-dosa saya, sehingga saya seenak-enaknya untuk melakukan dosa gitu. Karena gini, ibaratnya lah diampuni ini sama Allah nanti, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Gitu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulai malam ini tepuk tangannya diganti salawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada pahala salawat? Ada ya? Sepakat? Tepuk tangannya diganti? Terima kasih, lumayan. Yang beruntung saya ngajak, saya dapat pahala banyak. Anda setiap ada mengagumkan salawat, saya dapat pahala. Tapi kalau Anda tepuk tangan lagi, saya nggak ada pahala. Sayangi saya dong, biar sayang kepada kami, biar saya dapat pahala. Baik,
Ada, jadi saya akan jawab nanti terakhir tasahnya kepada Kiai Muhaimin. Biar nih, mumpung saya jarang ketemu, biar saya ngomong, kalau salah biar paling benerin. Nanti kan gitu, paling enak, duduk sama orang alim itu paling gampang. Kalau saya nasil, kan salah biar betulin. Para ulama ahli tasawuf itu adalah ulama yang menghantarkan Anda kepada Allah, mengajarkan. Ibaratnya kita kalau menuju kepada Allah mau terbang harus dengan 2 sayap. Gambarannya, sayap pertama adalah harapan, roja. Sayap yang kedua adalah khauf. Makanya orang yang terlalu besar harapannya, nggak ada rasa takut kepada Allah, kurang ajar. Kalau besar harapannya, kan Allah mau pengampun, biarin aja lah. Kalau bukan karena dosa-dosa kita, mana pengampunan Allah terlihat. Hanya kan saya berbuat dosa, nanti kan diampuni oleh Allah. Nah ini namanya rojaknya nongol, tapi khaufnya belum ada. Maka harus ada keseimbangan. Atau khaufnya, rasa takutnya berlebihan, ini juga bahaya. Anda di porsi di kutub sebelah terlalu besar harapan, maka menjadi nanti paling diampuni juga. Anda harus mulai menengah menuju ke rasa khauf. Ada sebaliknya, orang yang terlalu dipenuhi rasa takut sehingga dia banyak dosa, nggak diampuni oleh Allah, putus asa sehingga dia tidak bergegas tobat, celaka juga dia. Yang rojaknya berlebihan celaka, yang khaufnya berlebihan celaka. Maka harus ada keseimbangan, bahwa di saat kita mendengar ayat azab, agar kita segera kembali kepada Allah untuk minta ampun, ya kan? Ada azab untuk minta ampun atas dosa-dosa dan sebagainya. Cuman di saat dosa teramat banyak, ingat ya, supaya ada rojak, harapan pengampunan, tidak putus asa. Di saat ada orang harapan besar, Allah Rahman Rahim dan sebagainya, diiringi dengan Allah itu kan juga syadid dalam iqab, adabnya pedih, tapi Allah Rahman Rahim. Jadi di saat orang terlena dengan sifat kasih sayang Allah, dia mau kurang ajar, ingat, tapi Allah kalau marah juga syadidul iqab lah ya. Dan itu hanya pada Allah Jalla Jalaluh seperti itu. Kalau manusia, kadang seorang bapak, lihat saja, seorang bapak biasanya saking sayangnya berlebihan sama anak sampai nggak bisa marah. Apa yang terjadi? Anda pun gemes, anaknya nakalnya kurang. Lemari dijatuhin, termos dilempar, punya senapan lampu kurang ajar. Nah enak kan? Karena apa? Manusia kadang-kadang berlebihan dalam memaafkannya, tidak bisa marah karena kasih sayang berlebihan. Tapi Allah adil, Allah adalah maha pengampun, dan sekaligus Allah maha pedih dengan siksanya. Jadi maha belajar harus lengkap. Tidak cukup membaca ayat-ayat pengampunan dan kasih sayang Allah, ayat-ayat kasih sayang, tapi harus ada ayat-ayat hukuman dari Allah agar seimbang. Sehingga di saat kita kenceng di dalam dosa, direm dengan hukuman Allah. Kalau mau putus asa, dikasih harapan. Ini dipakai oleh orang dalam dunia motivasi. Kalau ingin mengajak orang itu adalah dikasih harapan, ayo. Kadang harapan nggak bisa, karena sudah tidak berharap. Dikasih apa? Ancaman. Contoh begini loh ya, ini para motivator. Sebenarnya motivator diambil daripada dunia tasawuf. Anda suruh ngelompat 1 meter, ragu-ragu. Dikasih duit 500, ragu-ragu. 1 juta, ragu-ragu. 2 juta, ragu-ragu. Dilepas harimau dari belakang, lompat. Gitu. Jadi itu sebenarnya masalah khauf dan rojak begitu. Kadang-kadang orang dengan rojak, dengan harapan nggak mental, harus pakai. Jadi belajarlah ilmu tasawuf yang benar, maka Anda ketemu. Sebab tasawuf juga ngaco kadang-kadang kalau gurunya nggak benar. Kasih harapan doa Allah maha pengampun, tenang aja. Ini tasawuf palsu. Tasawuf yang benar pasti ada keseimbangan, insyaallah seperti itu. Kevin, ada yang mau sampaikan? Masya Allah, sebetulnya jawaban beliau sudah sangat lengkap dan cukup. Cuma saya hanya menambahkan satu aja, al-khauf war raja kal janahin. Jadi rasa takut dan rasa harapan itu harus seperti 2 sayap. Kalau burung sayapnya rusak 1, niscaya jalannya akan sengkleh. Itu aja. Jadi kalau orang rojanya berlebihan, tidak seimbang, mungkin sengkleh.
kemungkinan sengkleh ke kiri, kemungkinan ke kanan. Tapi kalau yang normal, nah itulah yang lurus. Tapi ada ulama yang menyebutkan dikecualikan dalam satu tempat, roja harus diperbesar. Kapan? Ketika mau sakaratul maut. Kalau kita mau mati, yang diperbesarlah roja, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau kita masih normal seperti begini, ada syahwat dan sebagainya, mesti kita seimbang antara roja dan khauf, supaya jangan ada putus asa dan terlalu berani berbuat dosa. Itu aja tambahan saya. Sebenarnya sudah dibahas semuanya, tapi Masya Allah beliau terlalu dengan saya. Sebetulnya beliau itu betul dengan saya satu angkatan, tapi wallah fadla alaik bikathir, Allah memberikan banyak kelebihan sama beliau. Kalau saya ya cuma sebentar. 2001 saya pulang, kalau beliau pindah ke Mukalla untuk ngambil S2-nya. Jadi beliau Masya Allah jauh lebih dari saya. Itu Allah. Itulah tahap tawaduknya guru-guru antum semuanya. Padahal beliau sudah Masya Allah luar biasa. Baik, Insya Allah ada lagi satu dan ditutup dengan pertanyaan terakhir. Yang dari ibu-ibu tadi, mohon ibu, supaya ini ibu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, izin bertanya sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita seorang anak kepada orang tua yang orang tuanya selalu mendoakan anaknya kurang baik? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai daripada orang tua. Apa yang dilakukan orang tua adalah sesuatu yang tidak baik, maka Anda jangan seperti orang tua tersebut. Ini kunci dulu. Karena pada akhirnya Anda menjadi orang tua. Anda jangan mendoakan jelek kepada anak Anda, sama sekali. Dan doanya seorang tua ini, Masya Allah, kadang doa yang tanpa disadari, padahal dia tidak rela mengucapkannya. Coba saja ada orang tua yang ngomong, dasar kau anak celaka masuk neraka. Coba satu besi ngomong, amin. Ngomong apa dia? Kok diamini? Sebenarnya dia di luar kesadarannya. Di luar kesadarannya. Karena mungkin marahnya dengan kita. Yang jelas tidak baik Anda punya. Makanya dari kalau ilmu yang Anda ambil hari ini mustahil menjadi orang tua semacam itu. Oh, dengan orang lain yang orang ajar dia nggak doain jelek kok ya. Apalagi kepada anak. Jadi ilmu hari ini menyelesaikan problem semuanya. Baik, tapi mungkin pertanyaannya adalah, saya sebagai seorang anak gimana? Katanya dua orang tua kan begini. Wah, dua orang tua kan serem, sengsara dong saya. Orang tua dari itu dan sebagainya. Baik. Jika Anda dalam posisi aman dengan Allah dan Anda tidak punya durhaka kepada orang tua, pastikan Anda tidak punya durhaka kepada orang tua, maka doa orang tua tidak akan masuk kepada Anda. Kuncinya di Anda. Anda tidak membalas, beliau mencaci, Anda tetap berbuat baik semaksimal mungkin. Nah ini maka doa itu tidak akan sampai kepada Anda, karena Anda punya posisi di posisi aman. Maka jangan Anda menjadi sebab mereka murka. Sehingga tidak usah khawatir bagi anak yang memang punya orang tua. Kadang orang tua semacam itu, suka mencaci, suka ngolok karena salah pergaulan, atau modelnya begitu. Mana ini bilang binatang segala macam, dan anak kadang menangis sedih takut terkabul. Asalkan makanya agar tidak terkabul doanya, jangan dibalas dengan kejelekan. Anda semakin baik kepada orang tua Anda, maka doa yang katanya jelek jadi baik untuk Anda. Maka Anda baik. Sehingga ini bab sendiri yang saya bahas dalam masalah berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua yang orang tuanya baik kepada Anda mah enteng, gampang. Tapi berbakti pada orang tua yang nggak baik dengan kita, maka berbakti pada orang tua tidak harus kita mencintai orang tua kita. Sebab ada seorang anak yang nggak bisa mencintai orang tuanya karena dengan kejahatannya, dengan kezalimannya. Tapi pun demikian bukan berarti kita tidak harus berbakti. Tetap berbakti.
berbakti biarpun kita tidak cinta. Berbakti tidak harus dengan cinta, cuman bedanya jika Anda berbakti dengan cinta, begitu mudah dan indahnya. Nah, ini berbakti orang tua jangan macam-macam. Makanya cukup sebagai seorang anak, jika punya orang tua yang sering ngomong jelek dan sebagainya, tingkatkan kualitas pengabdian Anda untuk menolak doa itu. Jadi menolaknya doa adalah dengan kebaikan yang Anda berikan, langsung tertolak. Tapi kalau Anda membalas dengan kejelekan, berarti Anda mengambil doa jelek itu tersebut. Dalam hal ini, ya tadi ya Muhaimin punya petikat waktu mau mati, jangan nakut-nakuti orang, kan gitu ya. Ada hikmah yang tidak saya sampaikan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, jangan ditakuti, oh saya neraka, penjara, serem mau mati, begitu enggak. Nah, itu jadi haruslah roja. Saya pengen beliau mengeluarkan juga dalam hal ini. Fadhal. Saya bingung juga ngomong. Aduh, ya gimana nih? Ya kalau saya sendiri menghadapi orang tua yang seperti begitu, hanya dengan dua saja. Satu, diam. Yang kedua, rumasa. Ya, itu aja. Diam dan rumasa. Ya, rumasa saya orang anak jelek, anak baik, kurang baik, itu rumasa. Yang salah itu sudah anak salah, terumasa salah, itu aja. Itu yang bahaya. Sudah dia salah, tapi tidak rumasa salah. Ini bahaya. Selama dia walaupun anak salah wajar, tapi kalau dia sudah punya rasa rumasa, itulah benteng dari doa buruk kena pada anak. Maka simpulnya satu diam, yang kedua rumasa. Insya Allah selamat anak itu. Itu dari saya cuma dua aja. Kan keluar kan? Saya lupa itu, memang penting. Kadang ada anak kalau dimarahi orang tua itu nganggep orang tuanya salah terus. Padahal ada perilaku yang tanpa ia sadari dia mungkin dia terlambat ini atau kurang sopan santun. Betul. Rumasa. Sadar diri. Bagus. Insyaallah harus insyaallah. Baik insyaallah. Berarti sudah cukup insyaallah ada beliau masyaallah. InsyaAllah kita ketemu tahun kapan lagi. InsyaAllah bismillah, makasih banyak. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu dalam kebaikan. Tapi ada ulama-ulama di sini insyaallah. Beliau Ustaz Muhammad dari daerah sini juga, Ustaz Zain dari sini, beliau dari sini. Beliau ini adalah asal dari Banten semuanya. Tapi ada bau-bau karena pernah belajar di Hadramut juga. Sebetulnya kalau bicara tentang ilmu Hadramut, ilmu Jawa itu kurang lebih. Kenapa? Rupanya mirip-mirip semuanya. Karena di Jawa itu adalah dakwahnya juga ulama-ulama dari sana juga. Maksudnya hampir tidak kebiasaan, tradisi, kebaikan itu adalah luar biasa. Kita temukan di Indonesia yang diambil dari sana. Masya Allah. Cukup sampai di sini. Ingat resepnya tadi. Doakan dan jangan lupa doakan kami. Doakan kita ingin buat pondok di sini. Doakan semoga para kiai-kiai dimakmurkan pesantrennya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika kami mendengki saudara kami karena keberhasilannya, maka kami mohon tambahkan keberhasilannya dan hilangkan dengki di hati kami. Jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami, kami mohon berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami dan hilangkan dengki di hatinya. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam dan benci kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggonjeng kami, prasangka buruk kepada kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran ya Allah dan berikan segala kebaikan ya Allah, dan hilangkan dendam di hati kami kepadanya ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ganti dengan cinta ya Allah.
agar hidup kami indah dengan cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, dan seperti Engkau mudahkan kami bertemu saat ini ya Allah, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, saling mencintai karenamu, indah ya Allah, indah karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir mempunyai rumah tangga yang penuh dengan cekcokan tanpa keindahan, kami mohon malam mulia ini lembutkan hati mereka, ganti dengan keindahan, keharmonisan, kasih sayang dan cinta. Sungguh cinta hanya darimu ya Allah, keindahan hanya darimu ya Allah. Dan yang belum menikah ya Allah, dan mereka punya hajat untuk menikah, jaga kemuliaan mereka, kehormatan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis pesantren para kiai, para habaib yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan majlis mereka dengan orang-orang soleh ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua ketulusan, dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada mereka orang-orang tulus yang bisa berjuang bersama mereka. Dan kami mohon sertakan kami dengan mereka, jangan tinggalkan kami dalam perjuangan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Teramat banyak dosa kami, dosa mata kami ya Allah, yang sering melihat yang haram dan Kau maha tahu ya Allah. Dan ada dosa yang kami sering melakukannya padahal kami tahu kalau itu dosa ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah, kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Di antara kami, tetangga kami ya Allah, jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, maka kami mohon ampuni mereka dan jadikan dia esok hari menjadi ahli solat. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka kami mohon jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan puasa Ramadan, kami mohon ya Allah, di Ramadan yang akan datang jadikan mereka orang yang menghidupkan Ramadan dengan puasa dan kebaikan-kebaikan di malam harinya ya Allah. Dan ampuni mereka ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk-busuk, hina-hina dan Kau hinakan, yang saat ini begitu mudah orang terjerumus dalam zina yang hina itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Bencikan kepada zina, ampuni dia, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya. Kami tidak rela jika mereka terus larut dalam hina dan busuknya zina. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan jauhkan lisan kami dari menggunjing mereka ya Allah. Ya Allah, tetangga-tetangga kami jadikan tetangga ahli surga, ahli masjid ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan pilih kami untuk menjadi hamba yang bisa menghidupkannya dengan segala kebaikan. Jadikan kami hamba yang bisa bertemu dengan malam mulia, malam Lailatul Qadar. Dan jadikan kami setelah itu di bulan Ramadan menjadi hamba yang minal aidin wal faizin, yang kembali kepadamu dengan pengampunan dan pahala yang berlipat ganda. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin.